Oke, kembali lagi bersama saya Nikus Nino dan di sini kesempatan pada hari ini saya akan ah, bagi tips atau teori tentang subcomputing mengenai fuzzy logic. Nah, saya mengambil di sini metodenya SAW ya dari fuzzy logic metode SAW. SAW itu apa bang? Oke, SAW itu adalah simple additive weighting. Apa sih itu dalamnya? Oke, metode SAW ini, simple weighting, sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Nah, ini saya ada data yang saya dapatkan, ya, nampak nggak teman-teman? Nah, let's, ya, kalau bentar, teman-teman. Oke, seperti yang saya bilang tadi, Fuzzy Logic untuk tempat kualitas terbaik sebuah makanan dengan metode SAW. Pertama-tama kita akan jelas dulu sedikit-sedikit tentang SAW ini. Hmm. Aduh, siapa ini? Oke, SAW adalah metode yang sering digunakan dalam istilah penjumlahan terbobot. Konsep dasarnya metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Ya, metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dipertimbangkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, itu caranya. Penjelasan SAW. Cara menghitungnya gimana, Bang? Untuk mencari, misalkan saya mengambil data di sini kan, menentukan tempat kualitas terbaik sebuah makanan menggunakan metode SAW kan. Di sini saya menghitungnya pakai Excel ya, guys ya. Pakai Excel dengan rumus SAW tadi ini untuk kriteria benefit. Apa benefit? Nanti kita jelaskan satu-satu. Ini rumus no benefit. RIJ sama dengan XIJ per max, nilai max, dikali XJ. Bingung kalian, apa itu RIJ, XIJ, max, XIJ. Jadi, gimana itu? R adalah rating kinerja, sementara J adalah atribut keuntungan, benefit atau cost. Ini benefit, ini cost. Sama-sama memiliki rumus yang beda. Kenapa berbeda? Kalau benefit ini adalah untuk nilai positif, sedangkan cost itu R itu sebenarnya nilai negatifnya. Kenapa bisa positif sama negatif, Bang? Karena nanti sebuah data itu kayak misal harga negatif, misalkan yang lain misal cenderung ke keuntungan itu eh benefit untuk keuntungan positif. Kalau harga ke quotes itu negatif itu. Nah, jadi kita langsung saja menggunakan metode SAW untuk menentukan tempat kualitas terbaik sebuah makanan. Lagi logik. Ini berdasarkan tugas makul computing, tugas terstruktur ya untuk tes apakah sampai mana tahapan pemikiran berjalan. Oke, yang pertama itu ada pendahuluan. Kenapa sih terciptanya suatu data itu ada latar belakangnya dulu. Oke, pemilihan tempat makanan yang tepat menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengahnya banyaknya pilihan yang tersedia. Berbagai aspek seperti cita rasa makanan, kenyamanan tempat, pelayanan, dan harga menjadi pertimbangan utama bagi konsumen.
Oleh karena itu, diperlukan metode pengambilan keputusan yang dapat membantu nilai dan memilih tempat makanan terbaik secara objektif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah simple relative weighting atau disingkat dengan SAW. Rumusan masalahnya, oke. Bagaimana penerapan metode SW untuk menentukan tempat makanan terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Tujuannya adalah dari laporan ini itu merupakan metode SW dalam memilih tempat makan terbaik berdasarkan kriteria rasa makanan, kenyamanan tempat, keramahan karyawan, dan harganya terjangkau. Nah, saya masukkan tadi ini adalah kriterianya. Pinjaman pusaka, metode Simparative Marketing SAW merupakan satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang banyak digunakan karena kesederhanaannya. SAW bekerja dengan melakukan normalisasi terhadap matrik keputusan, lalu menghitung nilai akhir alternatif dengan menjumlahkan hasil perkalian normalisasi dengan bobot tiap kriteria. Kriteria dalam SAW terbagi menjadi dua jenis, kriteria benefit dan cost. Kriteria benefit adalah kriteria yang semakin besar nilainya maka semakin baik. Sementara kriteria cost adalah kriteria yang semakin kecil nilainya maka semakin baik. Nah, di situ mengapa tadi ada mix, max, dan min. Ya, di sinilah cara penghitungannya, guys. Oke, lanjut ke metodologinya. Langkah-langkah penerapan metode SOE dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita ngertinya pakai Excel. Jadi kita baca dulu satu-satu ya. Yang pertama itu untuk menentukan alternatifnya dulu, yaitu 5 tempat makanan sebagai berikut. 5 tempat makanan. Alternatifnya itu ada Minang ada Manda, ada yang ketiga rumah makan Padang, yang keempat Lamongan, dan yang kelima ayam geprek. Ya, yang kedua menentukan kriteria penilaian dari rasa makanan, C1, C2-nya kenyamanan tempat, yang ketiga C3-nya karyawannya ramah, dan yang keempat itu harganya terjangkau ya. Di sini kita memberikan nilai bobot C1-nya 0,3, C2-nya 0,25, C3-nya 0,2, C4-nya 0,25. Kita buat matriks keputusan berdasarkan penilaian skala 1 sampai 5. Melakukan normalisasi data. Oke, di sini ada datanya Minabana 5, 4, 5, 3, Manda 4, 5, 4, 4. Ini ada C1-nya enak. Yang kedua C2-nya nyaman, C3-nya ramah, C4-nya harganya terjangkau ya guys ya. Di sini ada eh, alternatifnya Minambana, Mandar, memakan, dalam ayam geprek. Nilai kriteria bobotnya di sini oke ada 0,3, 0,25, 0,2, 0,25. Gimana cara menghitungnya? Mari kita gaskan ke Excel. Coba ya. Oke deh. Di sini saya sudah menghitung pakai Excel ya. Kok bisa Bang? Kok bisa nilai V-nya segitu? Alternatifnya bisa jadi C1 sama dengan 1 gitu. Nanti kita jelasin secara bukan proporsional. Cara ya proporsional menurut saya. Batas dari kemampuan saya untuk menjelaskan. Dan secara perinci, singkat, padat, dan jelas. Dan mudah dipahami. Minta maaf lah kalau omongan saya tuh keras ataupun tidak jelas atau apalah. Soalnya lagi sariawan, guys. Oke, di sini tadi kan ada data tadi kan 545 yang kita baca tadi. Oke, bagaimana Bang cara normalisasinya? Nah, normalisasinya
Kita ambil ini, B2-nya 5 kan, nilai max dari B2 tuh kita kalikan dengan D5. Dan hasilnya ini, B2 max, karena kenapa max Bang? Karena ini adalah positif, makanya kita max. B2 dari ini, ya, kita maksimal makskan dengan B2 dari 5 ini kali D5. D5 ini, salah ya, salah. B2 sampai D5. Salah. Saya kayaknya ada keliru nih. Rumusnya kan D5 sampai L5. Coba, coba kita X, saya, gini kan, ya, satu, ini juga, nah, oke. Hasilnya A1-nya 1 dari C1, A2-nya 0,8, A3-nya 0,6, A4-nya 0,8, A5-nya 1. Dan C2-nya ada 0,8, 1, 0,6, 0,8, 0,6. Kok bisa Bang A1, C1, atau A2, C2 gitu? Itu adalah alternatifnya dari NA itu ada C1, namanya C2, tamanya C3, harganya C4. Sudah dapat nih nilai ini, nilai sosialnya. Kita nyari nilai V lagi. V apa Bang? V. Coba ya. Kita nyari nilai V. Hmm. Mana V? Coba ya. Kan ada yang ini. Ada yang tinggalan. Hmm. Bentar loh kawan-kawan. Oke, ini adalah dari keseluruhan untuk melakukan ranknya nanti ya. Nilai V ini, bagaimana cara menghitung nilai V-nya Bang? Oke, kita samprodukan dari ini, segi 4, dari nilai terbobot tadi, ya, sama nilai alternatif yang sudah ada, ini, ya, dan dan kita rankkan, kita enter, nah, hasilnya seperti ini, dengan rumus sum produk S, kita kunci ini, G4 sama G4, ini, kita kalikan dengan ini, B13, E13. Sama nilai kedua yang juga gitu, nilai A3-nya sama, ini juga sama nih. Dapatlah nilai V 0,8667, yang A2-nya 0,775, A3-nya 0,59, A4-nya 0,685, A5-nya 0,86. Jadi di sini sudah ada jawabannya sebenarnya sih, yaitu ini Minang sebenarnya. Cuma kita lakukan ranknya dulu supaya pasti. Kita cari yang pasti-pasti aja, Bray.
Ya guys ya. Oke, kita nyari ranknya itu rank F3, F13 dari ini kan. Nah, F13 dikali F13, kita kunci, kita ambil semua dari F3 sampai F13 sampai sini. Nah, dapatlah hasilnya rank ini juga. Nah, A1-nya 1, A2-nya 3, A3-nya 5, A-nya 4-nya 4, A5-nya 2. Jadi yang paling tinggi ini ada A1 sama dengan 1. Jadi tempat makan paling rekomendasi adalah Minang Bana. Seperti itu guys. Coba kita lihat nih. Pembahasan hasil ya. Nah, kita melesaikan dengan SAW tadi. Dapatlah ini tadi kan kriterianya. Sudah kita hitung untuk benefit untuk nilai pertama ini 1,1, untuk kos nilai negatifnya 0,65 dari kolom tadi yang sudah kita hitung, dan ini hasil akhirnya. Ini tidak kita rankkan, kita ranknya pakai tuh, pakai Excel. Nah, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode SAW, tempat makanan dengan skor tinggi adalah Minabana, yang berarti merupakan pilihan terbaik Minabana guys. Kesimpulannya, menutup, metode SAW berhasil diterapkan dalam kasus pemilihan tempat makanan terbaik dengan mempertimbangkan 4 kriteria utama. Minang mana memperoleh nilai tertinggi sehingga dapat disimpulkan sebagai alternatif terbaik berdasarkan metode SAW. Sarannya, metode SAW dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan data yang lebih luas, melibatkan banyak responden, atau menggabungkan metode lain seperti Fuzzy atau AHP untuk hasil yang lebih akurat. Oke, guys. Sekian dari saya tutorial dan pemambatan SAW dalam pemilihan tempat makanan terbaik. Kenapa kita memilihkan tempat makanan terbaik? Tempat makanan terbaik, harganya terjangkau, karyanya lama. Siapa yang nggak mau kan makan di tempat itu, misalkan karyanya ramah. Apalagi kalau karyanya cantik, buh, melewat abang dede. Nah, minta maaf ya kawan-kawan kalau misalkan ada salah kata atau pengucapan saya yang terbata-bata. Ya, namanya juga lagi belajar ya. Masalahnya kan belajar, nggak salah belajar sih. Cuma salahnya itu adalah malas, guys, untuk kita generasi muda. Oke, sekian kita tutup kesempatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Maaf ya guys ya.